Shalom, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah sampai ke penghujung bulan Mei ini. Untuk itu, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, karena hari ini adalah penghujung di bulan Mei ini. Tuhan masih memberi napas kehidupan untuk kami. Tuhan masih memperbolehkan kami melakukan seluruh aktivitas kami. Kiranya Engkau sajalah yang terpuji hari ini sampai selama-lamanya. Sebelumnya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 46. Yohanes 6 ayat 46, demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Demikian firman Tuhan. Salah satu kelemahan sekaligus kesalahan manusia sampai hari ini adalah suka mengukur segala sesuatu menurut ukuran manusia secara lahiriah. Padahal belum tentu apa yang dilihat manusia itu bukan itu yang sebenarnya. Apa yang dilihat manusia itu belum tentu itu yang sebenarnya. Manusia itu sering lupa atau dibutakan oleh penglihatannya sendiri ketika melihat seseorang berpakaian apa adanya atau dia sederhana, kita menganggap dia biasa-biasa saja. Padahal dia adalah seorang kaya, seorang manajer, seorang pengusaha yang punya segala-galanya dan mampu membeli segala-galanya. Hal itulah yang dilakukan banyak orang sehingga rasa kecewa muncul dalam hidupnya karena dia tidak mau belajar dari apa yang dia lihat. Dia tidak mau belajar dari apa yang dia lihat. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup, banyak orang Yahudi kecewa dan tidak menerimanya karena mereka melihat hanya dari kulit luarnya saja. Yesus itu adalah anak Yusuf, anak tukang kayu, atau biasa-biasa saja. Mereka tidak mau mendengar Tuhan Yesus, bahwasanya Dia adalah anak Allah yang memberi keselamatan dan kehidupan bagi orang percaya. Memang ketika mendengar ada bermacam-macam yang kita lihat dan boleh kita artikan. Ada orang mendengar dengan cermat dan cukup kritis.
Ada orang mendengar dengan rasa penolakan dan perlawanan. Ada orang mendengar namun merasa dirinya lebih tinggi. Ada orang mendengar dengan acuh tak acuh. Dan ada juga yang mendengar saja karena dia tidak punya kesempatan untuk berbicara dan didengar orang lain. Mungkin banyak juga definisi kita tentang arti mendengar. Yang pasti mendengar akan berguna jika harus disertai oleh kemauan untuk diresapi dan dipelajari apa yang sudah didengar. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang demikianlah yang harus dimiliki oleh orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika mendengar, dia yang datang dari Allah telah melihat Allah. Orang percaya harus bersyukur karena dia telah memperlihatkan rupa atau wajah Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya harus bersyukur karena dia telah memperlihatkan rupa atau wajah Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dialah sebagai perantara Allah dengan manusia, dan hal itu selalu diucapkan ketika kita berdoa, selalu bilang melalui perantaraan anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan demikian, bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak harus bersusah payah pergi ke sana, pergi kemari untuk mencari Allah agar bisa melihatnya. Orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak harus bersusah payah pergi ke sana, pergi kemari untuk mencari Allah agar bisa melihatnya. Artinya, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah melihat Allah dan mampu melakukan apa yang difirmankannya. Kita yakin dengan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, akan menguatkan dan memampukan kita dalam kehidupan ini untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Untuk itu, percayalah kepada Tuhan Yesus dan lakukanlah firman-Nya, karena Dia sudah menjadi perantara Allah dan manusia, dan Dia jugalah Allah kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan lakukanlah firman-Nya, karena Dia sudah menjadi perantara Allah dan manusia, dan Dia jugalah Allah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman yang sudah kami dengar. Engkau mengingatkan kami ketika kami hendak melihat Allah. Padahal pada dirimu ketika kami berdoa selalu kami ucapkan melalui anakmu Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk melakukan, untuk mengenal kehendak-Mu, untuk hidup dalam firman-Mu, untuk hidup dalam aturan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami dalam hidup ini, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu
Berkatilah seluruh aktivitas mereka, berkatilah seluruh pekerjaan mereka, supaya mereka bersuka cita dalam hidup ini karena firman yang sudah sampai kepada mereka. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas, horas, horas.